Shalom teman-teman semua. Now you're watching Santai Haya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak
Shalom buat semuanya. Shalom semua. Ya, kembali lagi di acara Santai Ayah. Santai Hayam, mantap. Hari ini ada apa nih kok? Malam-malam Ya. gini. Malam hari ini kita akan sedikit nanti ada bintang tamu yang pastinya bukan orang jauh. Mungkin teman-teman pasti udah kenal, bahkan mungkin udah akrab banget. Kenal gak? Terkenal, sekedaung terkenal banget. Wah. Katanya suka ini ya, main di Jakarta orangnya ya. Wah, antar kota, antar provinsi pokoknya. Emang kerjanya sukses gitu, dia bisa sampai kemana-mana gitu ya? Betul banget, tuntutan pekerjaan. Oke, Iya. gimana Jason? Ya. Apa kabarnya sekarang? Siapa? Jason? Oh iya, saya baik-baik, sehat. Teman-teman di rumah juga sehat-sehat ya, jangan keluar-keluar kalau nggak perlu. Kalau salah tuh kumpul-kumpul ya. Oke, sip. Betul banget, kita tetap harus jaga kesehatan kita, social distancing, menjaga kesehatan kita juga menjaga kesehatan orang lain. Amin. Amin. Oke. Sebelum Ini mau- kita panggil, Ya, jangan dipanggil sebelum dulu kita ya. panggil, jangan dipanggil dulu. Mari kita mau baca dulu satu ayat firman Tuhan. Ya. Kita buka sama-sama di rumah, boleh buka Alkitabnya di Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Udah dapat semuanya? Saya bacain buat teman-teman semua. Ya. Demikian firman Tuhan. Bisa dilihat di bawah ini ya. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini firman Tuhan yang benar-benar menguatkan kita semua, teman-teman. Mari Ya. datang sama Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kondisi saat ini yang benar-benar banyak pembatasan, banyak kesedihan, banyak kesusahan yang kita alami, mari datang sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus undang kita untuk datang, untuk ketemu sama Dia, dan kita akan diberikan kelegaan. Amin. Amin. Di ayat selanjutnya itu keren banget, pikulah kuk yang kupasang. Oh iya. Jason pernah lihat gak sih kuk itu kayak apa? Oh, pernah lihat. Pernah lihat ya? Nih, gambarnya kayak gini. Oke. Ya, Ya. seperti itu teman-teman gambarnya kuk. Kalau teman-teman bisa perhatiin, ternyata kuk itu adalah beban yang diberikan kepada kerbau untuk membajak sawah. Oh, memang ini ya, ada dua gitu ya lekukannya Tepat ya. sekali. Kuk itu nggak pernah satu, selalu ada Selalu dua. ada dua. Oh. Dan Buat apa tuh kok? Buat apa? Kok ya, ada dua? tepat sekali. Dan biasanya satu kuk itu dipakai sama kerbau yang muda yang masih kuat tenaganya, dan satu kuk lagi dipasang sama kerbau yang mungkin udah lemah atau tua. Wah. Jadi saling menopang untuk bisa membajak sawah. Hari ini pun Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Iya. Artinya Tuhan gak nyuruh kita memikul beban kita sendiri. Tapi ada satu lagi kuk di samping kita. Siapa yang pikul teman-teman? Tuhan Yesus yang akan pikul. Bersama-sama dengan kita untuk kita bisa melewati beban hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau angkat dulu satu pujian. Pujian ini spesial dari bintang tamu kita yang Dari hari ini orang yang datang, spesial ya. juga ya? Betul. Langsung aja tanpa kita tunda-tunda, kita mau panggilkan dia. Sandi. Begitu besar kasih-Mu padaku, Kau berikan segalanya untukku. Kau ampuni segala dosa-dosaku, oh Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidupku.
padaku. Engkaulah kekuatan di hidupku. Kau buat hidupku jadi berarti. Tak mampu ku membalas semua kasih-Mu padaku. Yesus, Kau sertai jalanku. Kau penuhi hidupku. Dan kini ku pun tahu besar kasih-Mu padaku. Kau Allah yang setia, menjagaku selamanya. Dan takkan pernah ku lupa besar kasih-Mu padaku. Engkaulah kekuatan di hidupku. Iya, teman-teman, keren Kasih banget ya tepuk tadi tangan ya. dong. Kasih tepuk tangan dong ya. Keren banget Sandi. Gimana tadi lagu-lagunya? Lagunya ya, bukan lagu-lagunya ya. Keren, Salah keren satu banget dari sih. lagunya. Nah, itu kalau boleh tahu kok itu lagu keberapa ya? Yang diciptain oleh seorang Sandi gitu. Hampir yang ke-20 lebih. 20 lebih. lebih, wow. Itu tuh udah kalau album aja misalnya 10 lagu ya, itu udah 2 lagu 12 lah. lagu itu satu album. Misalnya kayak 2 lagu dan 2 mini album Bisa mungkin jadi, ya. bisa. Wow. Tadi judulnya kalau nggak salah Kau Sertai Jalanku. Jalanku. Kau sertai jalanku, Sandi kawan. Wah, luar biasa. Emang selama ini pergi kemana aja kok sampai perlu ada lagu sertai jalanku gini. Karena memang kehidupan gue dari kecil ya. Saya dari kecil Ya gue lu aja ya di sini ya nggak apa-apa Oke, lah. nggak Gue lu apa-apa. aja lah ya. Iya. Aduh. kehidupan Ya. gue dari kecil memang selalu kerja ke Jakarta ke sana sini gitu ngelayap. Bahkan sekarang pun juga jadi Ninja Express masih Oh, ngelayap yang ke itu sana yang sini. Ninja sedot WC. Bukan, itu tinja. Oh. Aduh. Iya, iya. Nah, jadi gitu. Ketika kita dimanapun berada gitu ya. Pernah juga waktu lagu ini tercipta itu ketika waktu gue lagi ada di Jakarta, kerja di suatu PT di Jakarta, dan gue itu tinggal di mes. Dan derita mes itu pasti pada tahu lah ya, yang pernah ngekos atau ngemes gitu, Iya. deritanya gimana pas udah akhir bulan kayaknya cekak gitu. Nah Iya. terus ada aja gitu tindakan-tindakan kita untuk kayak untuk lari dari Tuhan, nyari duit yang mungkin lebih ekstrim lagi, yang nggak benar, yang nggak sesuai jalan Tuhan. Nah di situ gue ngerasa ini salah. Nah di situ gue langsung nyiptain lagu ini dan terciptalah lagu ini. Dan gue sadar kalau hidup kita ini nggak bisa tanpa Tuhan. Jadi ya gue minta judul lagu ini ya Kau Sertai Jalanku. Ya. Jadi benar-benar kita tuh nggak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan Amin. dalam setiap aspek hidup kita sih. Itu aja sih paling. Mungkin buat teman-teman yang di rumah penasaran sama keseharian Ko Sandi ya. Ini dia klipnya. Ada gak? Enggak. Nggak ada. Nggak pernah ngevlog gitu kok. Nggak pernah. Oh nggak pernah. Iya. Ada kayaknya bisa kita ambil nanti di story-story WA-nya ya. Oh story WA ya. Atau enggak story WA-nya Fanny mungkin ada. Oh iya, rumah baru ya. Oke. Mau nanya dulu deh. Boleh, boleh, Seputar lagu gitu ya. Ini yang sertai jalanku ini kok. Kira-kira tadi kan dari Koko kan dari keadaan yang sedih ya gitu ya. Tapi ada gak beberapa lagu Koko yang Koko ciptain emang lagi dari suasana hati Koko yang senang gitu? Ada gak? Senang sih nggak terlalu ya, tapi bersyukur gitu. Lebih Bersyukur ya? aja gitu kalau Wah, gue masih hidup sampai sekarang ini dan dianugerahi mm-mm. sama Tuhan banyak hal lah gitu. Wah, ini dia seorang Sandi ya. Mungkin kalian
selama ini cuma lihat dia dari luarnya aja, tapi boleh kita lihat lebih dekatnya lagi gitu ya. Berapa menit? 15 menit lebih dekat lagi bersama Sandi. Iya, Ya. luar biasa. Nih, untuk teman-teman semua, saya sama Sandi ini mungkin kenalnya udah cukup lama lah ya, hitungannya cukup lama. Dan saya juga tahu kehidupannya Sandi, lingkungannya Sandi, Iya. apa yang dia lakukan. Sebenarnya kalau saya pribadi boleh bilang, kehidupannya Sandi ini itu dekat sekali dengan hal-hal yang bisa membawa kita jatuh dalam dosa, benar ya. Bener banget. Iya. Nah, tapi lewat lagu ini Kau Sertai Jalanku, Sandi ini menunjukkan bahwa dia mau ambil sikap untuk tetap ikut jalan Tuhan. Nggak peduli kondisi lingkungan mengajak untuk lakukan dosa, tapi dia tetap di jalan, di tracknya Tuhan. Saya mau nanya sama Sandi nih, secara pribadi nih saya sama Sandi. Ya. Apa sih yang lu dapet? Apa yang lu dapet ketika lu tetap ikut jalan Tuhan? Padahal mungkin ada jalan yang lebih mudah untuk lu ambil. Tapi Betul, lu ikut mungkin jalan ada Tuhan. yang lebih enak juga gitu ya, secara kacamata dunia gitu ya, Iya. dunia melihat. Heeh. Jalan yang lebih enak memang banyak ya, dan ditawarin pun banyak juga gitu, tapi ngikut jalannya Tuhan lebih damai gitu. Damai ya? Iya, lebih Tenang damai ya. aja sih. Satu contoh mungkin kayak misalnya gua punya komitmen untuk nggak mau nih bohong sama orang gitu. Entah dari cara ngambil rumah atau ngambil motor, hal-hal sepele kayak gitu kan ya. Pernah suatu ketika ngambil motor itu nggak pakai. Ini ngambil motor di mana, parkiran apa dia? Ngambil beli, maksudnya beli. Oh iya. Oh iya. Istilah orang Kedaung maklum lah ya. Iya. Oh iya iya. Biasanya Iya iya ngambil. iya. Santai Udah. haya. Udah haya lah, Iya. maklumin haya. Iya iya, santai aja di sini. Santai haya. Nah, jadi itu ketika mau ngambil motor kan banyak tuh orang-orang yang selalu bilang minta slip gaji, terus dan segala hal lah. Dulu kan masih Gojek tuh, Iya. nggak di endorse ya, tapi Iya iya. pekerjaan saya itu dari Gojek. Pengennya nih punya motor, tapi gimana caranya biar nggak bohong gitu, nggak usah survei-survei ke rumah, rekening listrik lah apa Iya lah. iya. Udah akhirnya dapet tuh motor orang yang benar-benar masih baru dan udah dikredit 10 bulan, Waduh. udah dibayar angsurannya, dan dia nggak kuat bayar, jadi di over kredit ke saya, cuma bayar 1.200.000, dan saya dapat motor baru dan benar-benar masih grace. Dan di sekarang akhir-akhir ini 2 tahun yang lalu beli rumah maksudnya. Nah, ketika beli rumah, Rumah nggak bisa diambil. Bisa diambil Iya, ya. iya. Oke, lanjut. jadi pas beli rumah itu pasti teman-teman kalau udah ada yang pernah ngambil rumah atau yang akan ngambil rumah itu pasti bakal disudutkan untuk ngebohong, pasti diarahkan untuk ngebohong. Entah slip gaji lah kita palsuin lagi, pasti selalu di slip gaji. Nah, saya mau konsisten dari dulu sampai sekarang gitu, nggak mau suatu hal yang namanya bohong ada timbul gitu, satu kali pun aja nggak mau gitu. Nah, akhirnya waktu itu kan gaji saya sebut saja 5 lah gitu. Iya. Nah, sedangkan waktu untuk mengambil rumah KPR Sombong ya? bersubsidi harus 4 juta. Nah, di situ bukan sombong sih. Oh iya. Nah, di situ saya bingung, Tuhan, saya nggak mau ngebohong, saya nggak mau ngedit slip gaji. Nah, di situ saya juga udah bingung tuh. Dan pas akhirnya 3 bulan pas dia mau minta slip gaji saya turun 4 juta. Dan saya Wah. bersyukur. Orang-orang Ah. pada gaji turun, pada mengkerut, pada Iya, bersedih. Saya doang yang bersyukur aja dan tetap menikmati dan bersyukur aja gitu dengan gaji yang turun gitu. Iya. Karena memang ini yang gue mau, gaji gue turun 4 juta dan akhirnya gue nggak perlu bohong, serahin aja, minta slip gaji, serahin ke developer. Iya. Dan memang Wah, slip gajinya memang karena nggak bisa seorang diedit. Sandi ya, Iya. jadinya satu ninja ini ya. Iya. Satu ninja semua diturunin gajinya. Silakan. Jadi yang mau marah kenapa turun gaji teman-teman, teman-teman ninja di mana berada, salahkan orang ini. orang ini ya. Gua membawa satu Doanya ninja ya. gitu. Gara-gara dia. Oke, enggak. Di situ Tapi luar biasanya Luar biasa sih, ya, benar. Sandi ini bisa melihat, bahkan kalau bagi orang lain itu musibah, tapi Sandi bisa melihat sesuatu yang Dari sisi yang baik dari gitu sisi ya. yang baik, Iya. dari sisi justru itulah jawaban doa, itulah penyertaan Betul. Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita jangan pernah menganggap hal buruk itu kutuk
hal baik itu berkat. Cuma itu Betul. aja yang kita pikirin. Jangan teman-teman. Kadang-kadang Tuhan memberkati dengan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Betul. Kadang-kadang Tuhan juga menguji iman kita lewat berkat. Jadi harus hati-hati teman-teman. Setuju ya? Nah, bener banget. Bener ya? Iya, bener banget. Mau nanya nih kok sekarang, kan tenang kok. Siap. Menurut Koko nih, kan kayak dari kehidupan Koko yang lama dulu itu ya. Setiap ada musibah, Koko akan bilang itu sebagai ya sesuatu lah buat Koko, dan itu Koko tetap mensyukuri. Gimana Koko melihat saat-saat ini, apalagi gitu ya, Koko kita ngelihat kayak karena ada pandemi corona Ya, begini, gimana kalau dari sudut pandangnya Koko nih sebagai, mungkin kita bilang sebagai delivery ya, Iya. apa? Kurir, Kalau kurir gitu. bahasa kerennya kurir Ya. ya. Pasti ada pembatasan ya untuk kurir, Pembatasan, betul. untuk mengirim barang atau gimana nih? Mungkin kalian penasaran, kita bisa lihat di keseharian jadi kurir. Belum. Nggak ada lagi. Jadi ini ngebahas tentang coronanya. Menurut sudut pandang Iya. Ayu. Oh iya. Iya. Boleh. Gimana ya? Bersyukur aja sih karena sebagian besar ada yang di PHK. Ada Oh, juga yang ada juga yang PHK ya. ada banyak sekali di Banyak. Argo Pantes itu udah 200 orang di PHK. Nah, dan beberapa PT juga ada yang di sebagian besar di seminggu kerja, seminggu libur. Ada juga yang dipotong gajinya 2 juta gitu. Jadi biar dia perusahaan tuh nggak collab. Iya. Bersyukur saya masih kerja, nggak pernah mau ngeluh gitu. Atau gimana kalau misalnya saya kena virus corona terus ditahan dong, harus diisolasi. Saya sih Malah lebih nggak bisa kerja gitu ya. Iya, lebih jaga-jaga aja sih, bersyukur aja karena masih bisa bekerja meskipun ketika COVID itu semua portal ditutup. Mau ngirim barang kemana-mana Harus muter-muter ya. harus muter gitu. Iya. Kadang deket, malas muter, akhirnya ngelompatin portal. Akhirnya sampai meskipun kadang itu sampai Iya. keseleo gara-gara Malah kadang-kadang kalau kita lihat di apa Instagram atau ya sosial media gitu ya, kadang-kadang yang kurir-kurir gitu disemprotin gitu ya. Iya, memang. Iya, memang benar ya. memang bener ngasih kembali disemprot sama dia. Iya. Paketnya juga disemprot, Semprot. ada yang diginiin gitu udah kayak tapi Oke. Ya, nggak masalah gitu, tetap nggak masalah lah ya. kita si penghubung harapan biar teman-teman stay home, kita yang ngirim paketnya. Luar biasa. Keren banget teman-teman. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu Oke. lah ya. Rame nanti suaranya rame. Oke. Apalagi nih? Ada lagu lain? Ada. Mungkin dalam hari-hari ke depan ini ada nggak rencana untuk nulis lagu atau sedang lagi ngerjain Ada. Ya penulisan tentang lagu? ya keadaan seperti ini gitu. Waktu itu nyiptain lagu emang lagi lancar-lancarnya gitu karena bernazar gitu. Waktu itu pengen banget bisa main gitar gitu. Iya. Ngeliat orang-orang yang bisa main gitar, jang gejreng di kedaung, ngeliatnya kayak enak banget gitu. Pengen bisa main gitar, akhirnya saya bernazar, Tuhan kalau saya bisa main gitar, saya mau nyiptain lagu nih buat Tuhan. Akhirnya bisa tuh saya main gitar. Ya terciptalah 20 lagu yang sebelumnya, dan lagu yang terakhir itu tercipta di Jakarta setelah saya udah Iya. lama pindah ke Jakarta. Dan kalau untuk lagu yang paling baru, apa lagunya? Ada bocoran gak nih buat temen-temennya? Enggak, belum ada. Lagu yang paling baru sebenarnya Tahun berapa itu lagu yang paling terakhir lagu paling dibuat? baru tahun 2000 berapa ya? 2010. 2010. Oh, udah Udah lama. 10 tahun ya. 10 tahun yang lalu 10 ya. tahun yang lalu. Ini harus dikembangin lagi nih berarti ya. Betul, setuju banget. Oke, teman-teman, mungkin obrolan kita udah harus selesai di sini ya. Cukup ya kita Oh iya. ngobrol di sini. Iya benar. Selain kita peduli dengan lingkungan, kita Iya. juga peduli dengan kuota teman-teman. Kuota teman-teman ya, hemat-hemat teman-teman. Oke, Sabtu depan kita akan muncul lagi teman-teman, kita akan sharing lagi dengan Dan pasti akan ada orang-orang yang baru juga Betul, gitu ya. Dan yang bintang tamu yang memang baru. teladan iman juga gitu ya. siap pastinya. Ya pastinya. Dan masih terbuka teman-teman untuk teman-teman yang punya talent. Iya. Jangan ragu-ragu, mau apa aja, nyanyi, nari, ngelawak, apalagi Iya, kira-kira. TikTokan. TikTokan, Boleh. oh boleh kirim video. Kalian punya Betul. video TikTok yang bisa memberkati yang lain, kirim ke kita, Betul. nanti akan kita tayangkan. Iya di akhir acara kita bisa tayangkan ya. Betul. Iya. Nah setelah ini juga kita akan lihat video TikTok ya.
Luar biasa. Iya. Oke, kalau gitu kita mau tutup aja. Iya. Ya, kita mau berdoa teman-teman. Sama-sama mari kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami telah berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak mudamu Tuhan. Mari Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus Kristus pakai hidup kami Tuhan. Jadikan alatmu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sehingga lewat hidup kami banyak orang diberkati Tuhan. Biarkan kami jadi terangmu Tuhan, menjadi garammu dimanapun engkau menempatkan kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam namamu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Mari teman-teman kita mau angkat tangan kita mau angkat pujian doaku Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.